Kesempatan yang sama, semua sama untuk bisa berguna. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi di kami di podcast ya. Kesempatan yang sama, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berguna. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini ya, yang ditemani dengan angin yang bersautan atau angin yang melambai-lambai ya di hutan ini, kita bertemu dengan salah satu atau berjumpa dengan salah satu narasumber ya, masya Allah ya, luar biasa. Alhamdulillah sudah bersama kami Pak Asep Suherlan. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Pak Asep Suherlan, biar lebih akrab mungkin jangan Pak ya. Iya, Akang aja lah. Akang aja karena masih muda juga sih. Ya, kita berjumpa dengan Kang Asep Suherlan. Sebelumnya mungkin kita langsung ke the point saja. Izinkan ya kami menyampaikan biodata beliau, biodata narasumber kita pada kesempatan kali ini di podcast kesempatan yang sama. Baik, nama lengkap beliau Asep Suherlan, kemudian nama panggilannya Asep. Alamatnya di Batu Karut, Desa Kalangharja, Cianjur Selatan. Tempat tanggal beliau adalah Cianjur 5 Agustus 1990. Pendidikan SMK jurusan Kehutanan, kemudian pekerjaan sekarang polisi kehutanan. Alumni angkatan kedua 2008 ya, betul 2008. Kemudian jabatan sekarang adalah polisi kehutanan. Aktivitas kegiatan di pekerjaannya itu adalah inventarisasi, patroli, analisis data dan pemetaan. Aduh, gimana nih? Kok saya nggak ngerti gitu ya, adik-adik sekalian atau yang para pemirsa nggak ngerti apa itu invent, apa itu patroli, analisis data atau pemetaan, nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Baik, akan kita lanjutkan ke pertanyaan ya, langsung saja kita ke pertanyaan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ya, Asep. Gimana Kang, sudah sarapan Kang? Siap sudah ya, siap. Aduh, ini saya jadi agak grogi juga ini berhadapan dengan Pak Polisi ya. Pak Polisi, Kang Asep ini ada sebagai polisi kehutanan ya. Cuman sayang pistolnya tidak terbawa Kang ya. tidak dibawa. Oke, ini masih banyak yang penasaran sih Kang. Ini kita ini di SMK itu ada 4 jurusan dan sekarang kita berbicara mengenai jurusan kehutanan ya. Alhamdulillah kehutanan ini kita sudah berdiri menjadi pionir ya dengan pertanian dari 2007 Kang ya, betul. 2007, kemudian 2008 hingga sekarang ada kurang lebih ada 17 angkatan. Alhamdulillah ini di podcast ini semua memiliki kesempatan yang sama. Ini kita ambil salah satu narasumber yang masya Allah sangat luar biasa sekali gitu ya. Ada yang disampaikan nggak Kang? Kenapa dulu alasan Akang masuk ke jurusan kehutanan? Mungkin biar pemirsa di rumah atau yang menyaksikan atau ada yang punya anaknya yang pengen melanjutkan bingung mau kemana, nah, mungkin bisa ada penjelasan atau ada gambaran. Ya silakan. Dulu ketertarikan ke jurusan kehutanan itu sebenarnya awalnya sih nggak tertarik. Awalnya tidak tertarik. Ya betul. Karena dulu itu kan nggak sistem kehutanan sama BTP ya. Kalau dulu Ya. BTP jurusan itu kan belum ya. Makanya ketika semester pertama itu zaman dulu itu ada namanya tuh kelas umum kan. Nah dari situ mulai tertarik setelah mengikuti kegiatan praktek yang dilaksanakan oleh SMK Kehutanan. Jadi praktek itu waktu itu ke Gunung Subang. Masih ingat waktu itu Gunung Subang praktek di hutan alam, di hutan mahoni. Ya. Nah dari situ mulai tertarik ke kehutanan. Kenapa tertarik ke kehutanan? Karena melihat kondisi alam, kemudian ketika kita bekerja sambil liburan istilahnya seperti itu. Jadi kayak mending masuk kehutanan aja. Dicoba dan alhamdulillah nyaman sampai dengan kelas 3. Oh. Oke, nyaman Kang ya? Nyaman. Oke. Tadi hutan mahoni, maksudnya di sekitar rumah Akang itu ada hutan atau gimana? Kalau di sekitar rumah ada juga. Ada juga ya? Dan prihatin juga dengan kondisi alam yang sekarang mulai waktu itu mulai
terdegradasi. Kemudian kenapa saya tidak coba aja masuk ke kehutanan, siapa tahu saya bisa bekerja di lingkungan saya, ternyata ya bekerjanya di luar daerah. Berarti berawal dari keprihatinan lingkungan ya Kang ya, bahwa memang lingkungan ini kita nih Masya Allah ya sangat luar biasa. Di Indonesia ini kita menduduki hutan kedua ya setelah Brazil, tapi memang sumber SDM-nya Kang ya, SDM yang kurang, kemudian kita pengolahan dan sistemnya yang masih perlu diperbaiki. Masih di kesempatan yang sama, tadi kita sudah menanyakan ya ke narasumber Pak Asep ini, atau Kang Asep, mengenai pertanyaan pertama tadi, alasan kenapa masuk kehutanan. Sekarang kita pertanyaan kedua dari para pemirsa nih. Kesan waktu belajar Kang di kehutanan ini, apakah membosankan atau aduh saya nyesel nih masuk ke kehutanan gitu? Mungkin boleh Kang disampaikan kepada pemirsa di rumah. Kalau kesan waktu belajar ya, belajar karena mungkin SMK ya, SMK itu kan 70%-nya itu di lapangan dan 30%-nya itu di kelas. Jadi ketika di kelas mungkin sedikit membosankan ya, sekolah ya. Tapi ketika di lapangan itu, namanya di hutan ya, di hutan itu banyak sekali pembelajaran yang kita dapat. Mulai dari kayak kita yang dulu itu nggak pernah tahu namanya pohon pinus, yang dulu kita nggak pernah tahu namanya pohon durian. Dan itu tuh durian itu nggak hanya satu jenis gitu, banyak ya, itu banyak sekali, mau dari mahoni pun banyak sekali jenisnya. Makanya dari situ kita banyak sekali belajar, dan kemudian ketika praktek alat pun GPS itu tuh kayak kita punya kesempatan buat mengenal dunia luar. Karena dari pemetaan sendiri ya, kita praktek pemetaan, kita bisa lihat oh ternyata dunia itu luar. Betul. Jadi kesannya positif Kang ya. Positif. Kalau boleh disampaikan kegiatan dulu pembelajaran apa aja Kang? Yang jadi pembeda mungkin dari jurusan lain atau dari sekolah lain? Dari jurusan lain dan sekolah lain. Satu yang paling pembeda adanya kesemetaan. Kesemetaan pertama, yang kedua itu kehutanan itu dikenal dengan kekompakannya. Ya. Seperti itu. Jadi kayak ketika kita belajar pun terasa jadi keluarga. Seperti itu. Kesemetaan, mungkin ada yang belum tahu nih. Apa aja sih kegiatan kesemetaan itu? Kesemetaan bisa disampaikan. Itu kayak melatih disiplin kita, mulai dari waktu, kemudian tata kelola kegiatan kita tiap hari, kemudian pengelolaan kesegaran jasmaninya juga, dan di jurusan lain pun tidak ada kesemetaan ya. Jadi kesemetaan itu menurut saya pribadi itu sangat penting karena untuk membangun jati diri kita. Sama kalau tidak salah ada kegiatan fisik Kang, betul nggak? Iya, fisik ada. Bedanya sama kesemetaan itu apa ya? Kegiatan fisik dan kesemetaan itu hampir sama ya. Cuman fisik itu kegiatan yang di bawah kesemetaan itu. Jadi ada bagian-bagian seperti itu. Ada bagian-bagiannya ya. Ini kita mendengar dari masyarakat. Aduh, masuk ke kehutanan itu takut katanya. Takut ada ya penyiksaan, kemudian takut ya capek. Itu bagaimana Kang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kalau takut wajar ya. Karena tidak tahu. Ya. Tapi ketika kita sudah melakukannya itu santai aja. Ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya setelah kita menikmatinya sendiri. Makanya kalau kata orang ya belum dicoba itu belum tahu. Seperti itu. Ya sudah coba dulu ya. Ibarat kita melihat lemari mungkin kan, kita kan nggak tahu isinya. Kita hanya mengintip, akan sangat beda ya dengan kita menerawang, kemudian setelah kita membuka. Berarti tidak ada ya Kang? Tidak ada perpeloncoan, tidak ada ya? Tidak perpeloncoan, justru malah enjoy Kang? Enjoy aja. Enjoy dan melatih disiplin juga mungkin? Disiplin waktu, tata kelola hidup, aktivitas sehari-hari itu jadi kayak terukur gitu. Kita mau ngapain hari ini, mulainya jam berapa itu terukur, dan itu akan terbiasa dalam kehidupan kita. Termasuk di kegiatan sekarang ya, pekerjaan sekarang ya, sangat nyambung sekali. Ya, tuh dengerin tuh yang di pemirsa semua ya, atau adik kelas, adik-adik di SMP, MTS dan sederajat ataupun orang tua ya yang mau melanjutkan ya. Tapi mungkin bisa di poin-poinnya tadi adalah disiplin ya. Jadi di kehutanan itu ada namanya kesemetaan dan fisik tadi ya, kalau betul ya Pak Asep ya. Jadi untuk melatih kedisiplinan masing-masing individu atau pelajar. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya Kang. Pertanyaan selanjutnya ini dari pemirsa ini, kita kan sekarang banyak
sekolah ya, banyak sekolah, kemudian banyak jurusan, kemudian tantangannya semakin tinggi. Bagaimana sih peluang kerja di kehutanan itu sendiri, Kang? Banyak atau sedikit atau bagaimana? Tahu saya peluang kerja di kehutanan itu sangat Sangat banyak ya. mulai dari mau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu Iya, sendiri, betul. kemudian di perusahaan-perusahaan kayu, mau baik itu di HTI Iya. maupun di HPH, kemudian di BUMN juga, itu sangat banyak sekali peluang. Jadi jangan takut ketika misalkan sudah keluar dari kehutanan tidak bisa kerja. Makanya ketika lulus dari kehutanan itu sendiri, peluang kerja itu terbuka sangat lebar. Sangat lebar ya. Sangat lebar sekali. Seperti saya sendiri ya di Kementerian LHK, itu tuh peluang kerja pun sangat banyak, mulai dari CPNS juga, Ya. ada bakti rimbawan juga. Kemudian ketika misalkan pembukaan di Infotani, di Perum Perhutani itu banyak sekali. Jadi kesempatan untuk kerja itu sangat terbuka lebar. Ya betul, jadi memang tadi disampaikan ya oleh Pak Asep, memang terbuka lebar. Dan atau para pemirsa juga tadi melihat judulnya ya, ini adalah lulus jadi PNS ya, betul Iya, kan? Betul. Iya, lulus itu 2000 berapa kan? 2008. 2008, betul langsung jadi PNS, betul Iya, ya? 2011 saya langsung ke Nah ini, berapa orang kan waktu itu? 7 orang. Nah ya, jadi bisa mendengarkan sendiri dari narasumber bahwa memang lulus dari SMK Pagelaran, jurusan kehutanan langsung jadi PNS ya, 15 orang. 7 orang. 7 orang ya, gurunya saja masih jadi honor, sementara ya alumninya sudah lulus langsung jadi PNS ya. Ya gitu ya. Kesempatan yang sama ya, kita masih bersama dengan narasumber ya, Kang Asep selaku polisi kehutanan. Tadi kita sudah bertanya panjang lebar ya. Tadi poin untuk kegiatan, kemudian kesan, hingga ke peluang kerja ya. Dan sekarang mungkin menjadi pertanyaan juga dari para netizen ya, dari para pemirsa di rumah atau yang menyaksikan, bangga nggak sih Kang jadi alumni kehutanan gitu? Kalau dibilang bangga sekali. Bangga sekali ya? Bangga sekali. Karena alumni kehutanan itu punya ciri khas. Itu yang membuat kita beda dari jurusan. Apa tuh Kang ciri khasnya? Ciri khasnya itu kekompakan. Kompakan ya? Dimanapun kita berada, ketika berjumpa dengan alumni kehutanan, itu akan dianggap seperti saudara sendiri. Iya. Itu yang paling penting. Maupun kita tidak kenal dari alumni Keberapa? tahun keberapa ya, itu akan welcome sekali. Itulah ciri khas dari teman-teman alumni kehutanan. Oke. Tadi Akang menyampaikan bahwa memang banyak ya. Berarti udah di mana aja Kang alumni ini yang tersebar nih? Oh, banyak sekali. Iya. Setahu saya ada yang di Papua, Iya. kemudian di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa itu sendiri. Papua juga tersebar Ada ya? luar ya, Sulawesi juga Iya. tersebar luas. Dari Sabang sampai Merauke Kang Iya, ya? dari Sabang sampai. Oke. Didengarkan kan ya? Tadi ada dari Sabang sampai Merauke sudah ada alumni yang tersebar. Jadi sangat banyak gitu yang sudah bekerja di luar Jawa. Kalau alumni yang di Jawa juga gimana Kang? Banyak gak? Banyak sekali. Banyak? Banyak sekali. Kalau ya, tuh. Iya, banyak yang di Taman Nasional, kemudian yang di perusahaan-perusahaan juga ada. Ada juga ya? Berarti di Jawa itu di Perum Perhutani ya? Iya, di Perum, di Infotani juga ada. Oke. Ada juga. Oke. Tadi di pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan keempat, dan kita masih di kesempatan yang sama ya. Jadi semua orang sama untuk bisa berguna. Tadi Akang menyebutkan bahwa memang banyak yang kerja di Sabang sampai Merauke. Kemudian Akang sendiri kan, kalau boleh tahu di daerah mana Kang kerja Kang? Oh, saya sendiri di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya? Ya, di Putus Sibau, di Kapuas. Kapuas Hulu, jauh sekali ya. Kapuas Hulu berarti Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Itu gimana Kang suasana di sana Kang? Suasana di sana nyaman. Nyaman ya? Kata orang awalnya ya dulu pas pertama penempatan itu kata orang Kalimantan itu makan orang ya. Iya. Kalimantan makan orang. Kemudian pokoknya yang jelek-jelek kan. Ketika kita sudah sampai sana ternyata mereka baik-baik. Sama Baik-baik seperti ya? di sini. Berarti bagaimana kitanya juga Iya, mungkin ya. bagaimana. Berarti sudah betah Kang sana? Betul. Betah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, betah. Udah berapa lama nih Akang di sana nih? Barangkali ada yang ingin tahu. 13 tahun. Oh,
13 tahun ya. 13 tahun. Sangat lama sekali ya Kang ya. Iya. 13 tahun itu ya. Ya betul betul. Ya, jadi mungkin dicatat juga ya adik-adik. Jadi yang mau kerja di luar Jawa, di Jawa juga bisa ya. Dan perempuan juga bisa Kang ya. Perempuan banyak Banyak sekali ya. Iya. Ya, jadi yang perempuan jangan khawatir juga bisa. Dan jangan mentang-mentang masuk ke hutan dan pasti di hutan enggak ya Kang ya? Tidak. Tidak semua yang kerja di hutan itu ada di hutan. Ada yang bagian administrasi, ada yang di kantor, kemudian ada juga yang ya di jumlah yang sekarang jadi kabag ya di perempuan. Banyak lah Kang ya, banyak sekali. Nah jika boleh disampaikan juga nih Kang, banyak yang bertanya nih, ngapain kerja jauh-jauh? Toh gajinya juga kecil misalkan. Boleh nggak nih di-share ke pemirsa nih? Nominal, bolehlah nominal antara aja lah gitu. Atau untuk memotivasi para penonton atau para pemirsa di rumah nih yang menyaksikan podcast ini. Atau motivasi, duh anak saya nih harus masuk ke sini nih biar gajinya segini gitu. Atau membantu perekonomian keluarga lah. Kalau masalah gaji sensitif, Iya, iya. sensitif. Tapi ketika pegawai negeri Iya. negeri sudah tertera kan, sudah tertera di peraturannya, itu nggak beda jauh lah sama pegawai negeri di Jawa Barat. Oh, kepala 5 Kang ya? Bisa jadi. Oh bisa jadi. Itu yang pokoknya loh ya. Belum kalau ada survei Kang ya, ada survei, kemudian ada ini. Masalah gaji, masalah finansial. 13 tahun nih Kang ya. Iya. 13 tahun itu tidak waktu yang lama dan tidak sebentar. Siap. Kalau boleh dibocorkan nih sedikit. Sudah punya aset apa aja Kang di rumah? Aset. Ini mewakili netizen pemirsa nih. Lumayan. Lumayan. Rumah udah dua, Tuh, rumah udah 2. tanah mungkin Tanah, kemudian sawah Kang ya. sawah dan Oke. Belum kendaraan. sawah. Tabungan juga kayaknya dompetnya tebal ya. Udah, Oh, iya. Ya gitu ya. Mungkin tadi bisa dicatat juga poinnya bahwa memang jangan malu untuk masuk SMK, apalagi jangan masuk kehutanan ya, karena peluang kerjanya sangat banyak, gitu ya, sangat luas. Ya lulus bisa jadi PNS, gitu kan ya. Gitu. Ini sudah tidak terasa nih, ya. Masih di kesempatan yang sama dengan narasumber ya. Lulus SMK jadi PNS ya. Ini narasumber kita Pak Asep ya, selaku polisi kehutanan di Kalimantan Barat ya. Bagi yang mungkin baru menyaksikan ya, mungkin di ini aja replay lagi lah dari awal. Kita sudah berbincang ya beberapa tadi pertanyaan yang dilontarkan atau diajukan oleh para pemirsa atau netizen ya. Dan nanti juga boleh berkomentar ya di kolom komentar bagi yang ingin tanya-tanya tentang kehutanan atau misalkan masukan untuk podcast kita selanjutnya, boleh ya. Kita ini sharing saja, sharing ringan lah, bahwa memang semua orang punya kesempatan yang sama untuk sukses Kang ya. Siap. Oke. Pertanyaan terakhir, sebetulnya masih banyak sih Kang pertanyaan, tapi karena memang waktu kita terbatas dan mungkin ini Pak Asep juga banyak kesibukan Kang ya. Pak Asep atau Kang Asep di waktu liburan Kang ya. Kalau boleh tahu berapa lama nih kalau liburan? Sebelum pertanyaan terakhir. Kalau pegawai negeri bisa ngambil cuti 12 hari 12 hari. kerja. 12 hari kerja. Oke, 12 hari kerja ya. Tapi yang saya tahu itu tetangga saya ya, yang di jurusan kehutanan atau polisi kehutanan itu rata-rata lama-lama gitu Kang di rumah. Kira itu gimana Kang? Mungkin mereka izin. Oh izin ya. Atau jadi alasan penting. Kalau pegawai negeri ya sesuai aturan. Ya maksudnya kan ada nilai plus gitu Kang ya. Meskipun kerja di luar, ketika pulang nah itu sangat lama ya. Sangat lama di rumah, kemudian ya sebenarnya hampir sama Kang ya. Bahkan bisa pulang juga kan? Bisa pulang naik pesawat ya, bukan naik kendaraan komini atau apa kan ya. Ini naik pesawat, pulang pergi Kang ya. Pulang pergi, kemudian bisa tiap bulan juga. Kemudian sinyal Kang, ini banyak yang perempuan nanyakan sinyal. Ada sinyal nggak di sana? Cina gitu. Sinyal bagus, 4G, ada yang 5G juga. Oh gitu. Kayak ada 5G juga ya. Sinyal bagus, kemudian tadi nyaman juga, betah juga. Tadi kan perempuan ya sinyal. Laki-laki biasanya nanyain, Kang, cantik-cantik gak perempuannya? Bisa gitu sih, kalau anak laki-laki. Gimana Kang di sana Kang? Di suku Dayak ya? Kalau di suku Dayak sendiri ya, Kalimantan, maksudnya di tempat saya kerja itu bisa dibilang cantik. Cantik-cantik ya? Ya betul, kalau kebetulan MC juga ya, pernah di sana dan memang Dayak itu ya
Cantik-cantik kan ya, putihnya itu putih Chinese lah gitu. Jadi memang jangan ditanyakan kalau masalah itu Kang ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kang. Mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada para pemirsa atau siswa yang mau melanjutkan nih. Jangan sampai salah Kang. Kadang kan menyesal tidak di depan kan, menyesal di belakang. Aduh saya menyesal nih masuk ke sekolah ini, masuk jurusan ini. Agar mereka tidak salah pilih, kemudian agar tidak menyesal untuk masa depan mereka. Karena masa depan kalian siswa kelas SMP ya, SMP atau MTS yang mau melanjutkan itu ditentukan sekarang nggak Kang ya? Iya. Ditentukan dari sekarang kalian mau masuk jurusan apa, sekolah kemana. Mungkin pesannya Kang, apa Kang? Pesannya jangan pernah malu untuk mencoba ya. Ya. Apalagi jangan pernah takut untuk masuk kehutanan. Karena orang kehutanan itu baik-baik. Terus kondisi belajar dan kondisi nanti setelah dunia kerjanya itu enak, nyaman. Juga kekeluarganya juga paling solid orang hutan. Oke. Ada lagi Kang yang disampaikan? Apa ya? Pesannya ya itu, jangan pernah takut dan jangan pernah malu Ya. masuk jurusan kehutanan. Karena susah di hutan, bahagia di kebalik ya. Kebalik. Dan juga bahwa memang banyak sekali ya prestasi di bidang kehutanan. Salah satunya adalah lomba karya siswa itu tingkat nasional. Kita sudah menjadi juara pertama. Kemudian ada juara harapan, kemudian juara ketiga. Itu setiap tahun ada namanya LKS. Baik itu bidang olahraga maupun bidang akademik Kang ya. Kemudian karya-karya yang lain. Di samping juga ada kerajinan-kerajinan, kriya kayu dan sebagainya yang sudah go internasional. Alhamdulillah sudah ke Jerman ya, yang tas kayu itu dulu pernah dikirim ke Jerman. Dan mungkin masih banyak lagi yang belum kita sampaikan, dan mudah-mudahan ya para penonton ini atau pemirsa ini jadi penasaran ya, dan tanya-tanya di kolom komentar atau nanti boleh ngejapri ke Pak Asep ya. Barangkali mau menanyakan di sana, yang penting jangan minta ditraktir ya. Karena jauh. Siap. Jadi mau pulang besok Kang ya? Siap. Nah ini besok mau berangkat lagi ke Kalimantan, tidak di Cianjur lagi ya, tidak di Jawa Barat lagi. Nah mungkin itu ya, jadi kami sampaikan lagi, masih mumpung ada kesempatan untuk kalian menentukan masa depan kalian, jangan salah pilih masuk sekolah, jangan salah pilih masuk jurusan ya, karena kesempatan ada di tangan kalian ya, dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi sukses. Terima kasih, salam rimbawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.